Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amin Umban Tobing, NPM 2132 10720. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ringkasan materi tentang hakikat bahasa, ragam, dan laras bahasa. Langsung saya ke pembahasan. Yang pertama, pengertian hakikat bahasa. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksud oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Definisi lain dari bahasa yaitu sebagai sistem lambang bunyi arbitrer yang digunakan oleh suatu masyarakat sosial untuk saling berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Menurut Harimurti Kridalaksana tahun 1997, bahasa merupakan sifat lambang bunyi yang bersifat arbitrer, digunakan para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama dan berkomunikasi untuk mengidentifikasi diri di hadapan orang lain. Sedangkan Syamsuddin berpendapat bahwa bahasa memiliki dua pengertian. Yang pertama, bahasa adalah alat yang dipakai untuk membentuk pikiran serta perasaan, keinginan, dan perbuatan-perbuatan. Alat yang dipakai untuk mempengaruhi serta dipengaruhi. Kedua, bahasa ialah tanda yang jelas dari kepribadian yang baik ataupun yang buruk, tanda yang jelas dari keluarga serta bangsa, tanda yang jelas dari budi kemanusiaan. Ciri-ciri hakikat bahasa terdiri dari yang pertama, bahasa itu adalah sebuah sistem. Sistem berarti susunan teratur, berpola, yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem berbentuk oleh sejumlah unsur yang satu dan yang lain berhubungan secara fungsional. Bahasa terdiri dari unsur-unsur yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem terbentuk oleh sejumlah unsur yang satu dan yang lain berhubungan secara fungsional. Bahasa terdiri dari unsur-unsur yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk satu kesatuan. Yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Tetapi tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa. Yang keempat, ada bahasa itu bersifat arbitrer. Kata arbitrer bisa diartikan sewenang-wenang, berubah, tidak tetap, mana suka. Yang dimaksud dengan istilah arbitrer itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa atau yang terwujud bunyi itu dengan konsep pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Yang kelima, bahasa itu bermakna. Salah satu sifat hakiki dari bahasa adalah bahasa itu berwujud lambang. Sebagai lambang, bahasa melambangkan suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi itu. Maka dapat dikatakan bahwa bahasa itu mempunyai makna. Yang keenam, ada bahasa itu bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Yang ketujuh, bahasa itu bersifat unik. Bahasa dikatakan bersifat unik, artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki bahasa lainnya. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, serta sistem lainnya. Yang ke-8, bahasa itu bersifat universal. Artinya, ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Misalnya, ciri universal bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi. Yang ke-9, bahasa itu bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif artinya
Meskipun unsur-unsur bahasa ini terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Yang ke-10, bahasa itu bervariasi. Ada 3 istilah dalam variasi bahasa, yaitu yang pertama idiolek, yang artinya ragam bahasa yang bersifat perorangan. Kedua, dialek, yang artinya variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Yang ketiga, ragam, yang artinya variasi bahasa yang digunakan dalam suatu tertentu, misalnya ragam baku dan ragam tidak baku. Yang ke-11, ada bahasa itu bersifat dinamis. Bahasa tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaban manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Yang ke-12, ada bahasa itu manusiawi. Bahasa bersifat manusiawi dalam arti bahasa itu hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksud oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Definisi lain dari bahasa yaitu sebagai sistem lambang bunyi arbitrer yang digunakan oleh suatu masyarakat sosial untuk saling berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.